Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan teman-teman, nama lengkap saya Evaristus Madadi Barus. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan, kelas 2022G. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penyakit kelamin, yaitu sifilis. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal itu penyakit sifilis. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saya ke penjelasannya. Apa itu penyakit sifilis? Ya, teman-teman, penyakit sifilis adalah penyakit infeksi yang dapat digolongkan penyakit menular seksual (PMS) yang disebabkan oleh Treponema pallidum yang bersifat kronis dan bekerja secara sistematik. Epidemiologinya teman-teman, asal penyakit ini tidak jelas. Sebelum tahun 1492 belum dikenalkan di Eropa. Pada tahun 1494 terjadi epidemi di Napoli. Pada abad ke-18 baru diketahui bahwa penularan sifilis melalui hubungan seksual. Pada abad ke-15 terjampak di Eropa sesudah tahun 1860. Mobilitas selama Perang Dunia Kedua, kejadian sifilis meningkat dan puncaknya pada tahun 1946, kemudian menurun setelah itu. Penularan sifilis pada tahun 2011 yaitu 72% kejadian sifilis berhubungan dengan seks laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua teman-teman, 360 kasus untuk sifilis kongenital, yaitu anak atau bayi yang mendapatkan sifilis dari ibunya. Yang ketiga teman-teman, sifilis diderita oleh pria dan 5% pekerja seks, langsung 10% pria yang berhubungan seks sesama pria, 10% pekerja seks dilangsungkan 3%, dan narapidana 3%. Kita masuk ke etiologinya teman-teman. Treponema pallidum. 1. Bentuk spiral panjang 5-20 mikron dan lebar 0,1 sampai 0,2 mikron. Gerakan rotasi undulasi sisi ke sisi. Mati pada kekeringan panas, antiseptik ringan. Hidup beberapa lama di luar tubuh. Sifilis ini juga dapat menular melalui hubungan seksual dengan lesi yang mengandung T. pallidum. Monosamidisnya teman, antibodi IgM mendeteksi Treponema pallidum. Yang kedua teman-teman, kita memeriksa dengan menggunakan mikroskop optis. Yang ketiga, sitologi sifilis. Yang keempat, pemeriksaan molekuler biologi sifilis. Yang kelima, pemeriksaan cairan sumsum tulang belakang. Baik teman-teman, kita masuk ke pengobatannya. Yang pertama, pengobatan sifilis. Sifilis dapat sembuh jika diobati pada tahap awal infeksi terjadi. Yang kedua, penderita sifilis diberikan antibodi penisilin atau paling efektif. Yang ketiga, bagi yang alergi penisilin diberikan tetrasikilin 4x500 mg per hari atau antermisin atau enterimusin 4x500 mg per hari atau oxycycline 2x100 mg per hari. Yang keempat, cefaloridin memberi hasil baik pada fisik sifilis dini. Anginomisin dapat digunakan untuk S1 dan S2. Yang keenam, lama pengobatan 15 hari bagi S1 dan S2 dan 30 hari untuk stadium laten. Yang ketujuh, entromisin diberikan bagi ibu hamil. Yang ke-8, doxycycline memiliki tingkat ambrosisi lebih baik dari tetrasikilin, yaitu 90-100%, sedangkan tetrasikilin hanya 60-80%. Baik teman-teman, kita masuk kepada bagian pencegahannya. Ada beberapa langkah untuk pencegahan sifilis. Yang pertama, dari primer. 1. Tidak berganti-ganti pasangan. Yang kedua, gunakan kondom. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Baik teman-teman, dari sekundernya teman-teman. Yang pertama, 1. Adanya siraman rohani yang dilakukan oleh lokalisasi. Yang kedua teman-teman, adanya penyuluhan tentang IMS oleh Dinas Kesehatan. Yang berikut dari tersiernya.
teman-teman kita masuk ke tersiernya teman-teman. Yang pertama teman-teman, satu, adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan prostitusi. Yang kedua, adanya usaha rehabilitas dengan pelatihan keterampilan pada wanita pekerja seksual yang meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seksual. Adapun upaya dari pemerintah, yang pertama, satu, melakukan upaya screening pada orang-orang yang bersiko. Yang kedua, pembagian kondom untuk komunikasi yang bersiko. Yang ketiga, membuat terobosan obat-obat herbal bagi penderita. Yang keempat, promosi kesehatan mengenai dampak dan bahaya seks bebas, kaitannya dengan dampak dan penularan PMS. Baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya teman-teman. Sekian dan terima kasih.